Aku masih ingat jelas bagaimana harum bunga melati menyambutku pagi itu, menyatu dengan semilir angin dan suara riuh para tamu yang datang silih berganti. Semuanya tampak sempurna. Senyum bahagia terpancar dari setiap sudut ruangan mewah itu. Tapi di hatiku, badai sedang mengamuk. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi seorang pengantin. Tapi bukan aku pengantinnya. Aku hanya pendamping. Pendamping dari seorang perempuan yang secara keji merebut apa yang paling berharga dalam hidupku, kakakku sendiri. Namaku Alia. Gadis sederhana dari keluarga kelas menengah. Hidupku tak pernah mewah, tapi aku punya mimpi, dan aku punya cinta. Atau dulu kupikir begitu. Aku pacaran dengan Rizal selama 4 tahun. Kami kenal sejak kuliah. Dia pria pertama yang membuatku merasa dicintai apa adanya, bukan karena penampilan atau status sosial. Kami berbagi mimpi yang sama, menikah, membangun rumah tangga sederhana, dan saling setia hingga akhir hayat. Tapi semua itu hancur dalam sekejap saat kakakku, Nadia, menunjukkan undangan pernikahannya. Datangnya, Dad. Dan tolong jadi pendamping pengantin juga, katanya waktu itu, menyerahkan undangan dengan senyum sinis. Aku masih sempat tertawa kecil, mengira ia bercanda. Tapi begitu kubaca nama mempelai pria di undangan itu, tubuhku lemas. Rizal, ini salah, kan? Tanyaku dengan suara gemetar. Tapi kakakku hanya menatapku datar, matanya seperti menantang. Enggak, Dad. Itu undangan resmi. Rizal lebih cocok sama aku, dan dia yang memilih aku, katanya tanpa rasa bersalah. Aku tak tahu bagaimana harus bereaksi. Hancur, marah, kecewa, semua perasaan itu berkelindan menjadi satu. Aku lari ke kamar, mencoba menelpon Rizal. Tapi tak diangkat. SMS-ku tak dibalas. Aku hanya bisa menangis, berhari-hari. Dunia seperti berkonspirasi menginjak-injak harga diriku. Tapi keluarga kami justru menyalahkanku. Ayahku bilang aku terlalu pendiam, terlalu sederhana, terlalu lugu. Ibuku hanya menyuruhku bersabar dan tetap mendoakan kebahagiaan kakakmu. Hanya itu, tak ada satupun yang membela atau menenangkan luka batinku. Aku ingin pergi, kabur dari semua ini. Tapi aku anak perempuan yang tak punya tempat lain untuk dituju. Dan pada akhirnya, aku dipaksa mengenakan gaun bridesmaid warna krem di hari yang kutahu akan menyakitkan sepanjang hidupku. Pagi itu aku berdiri kaku di pelaminan, mendampingi Nadia yang tampak menawan dalam gaun pengantin putih berkilau. Di sampingnya, Rizal tersenyum, seolah tak ada luka yang baru saja ia tinggalkan. Senyum yang dulu milikku, kini ditujukan pada kakakku. Tanganku gemetar saat menyerahkan bunga pada Nadia. Ia menyambutnya dengan senyum puas, lalu berbisik pelan ke telingaku, "Terima kasih sudah rela jadi penonton, Dad. Kamu memang cocoknya jadi bayangan." Aku ingin menamparnya, ingin berteriak. Tapi aku hanya menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku tahu seluruh keluarga besar kami sedang memperhatikan, dan aku terlalu lelah untuk membela diri. Sepanjang acara, aku tersenyum palsu, membungkuk sopan pada tamu, dan berfoto bersama kedua pengantin seperti boneka tanpa jiwa. Tapi dalam hatiku, aku mati perlahan. Sore harinya, ketika semua tamu mulai pulang, aku duduk sendirian di sudut taman hotel tempat resepsi diadakan. Aku ingin pergi jauh dari sana, tapi kakiku terlalu lemas untuk berdiri. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menghangatkan hati yang sudah beku. Tiba-tiba Rizal datang menghampiri. Ia duduk di sebelahku, masih mengenakan jas pengantinnya. "Alia?" katanya pelan. Aku menoleh perlahan, menatap wajah pria yang dulu kucintai sepenuh hati. "Kenapa?" Suaraku dingin. "Aku tahu kamu marah. Tapi ini keputusan terbaik untuk semua," katanya, mencoba menenangkan diri. "Nadia punya segalanya yang kubutuhkan. Karierku bisa berkembang kalau bersamanya. Keluarganya punya koneksi. Kamu terlalu sederhana." Aku terdiam. Jantungku seperti diremas. "Jadi, semua yang pernah kamu bilang tentang cinta, tentang kesetiaan, itu hanya omong kosong?" Dia terdiam sesaat. "Aku pernah cinta sama kamu. Tapi dunia ini nggak cukup adil untuk cinta aja, Alia." Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu,
tapi karena getir. Terima kasih. Hari ini kamu bukan cuma menghancurkan hatiku, tapi juga membunuh kepercayaanku pada cinta. Aku berdiri dan meninggalkannya di bangku taman itu. Tak menoleh lagi. Aku tahu, jika aku terus bertahan di dunia yang sama dengan mereka, aku akan hancur. Aku harus pergi. Harus bangkit. Harus membuktikan bahwa aku bukan bayangan siapapun. Malam itu, aku mengepak barangku diam-diam. Dengan uang tabungan seadanya, aku naik bus keluar kota, ke tempat yang tidak kutahu, tapi setidaknya jauh dari luka dan pengkhianatan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi aku tahu satu hal. Aku harus memulai hidup baru. Dan saat aku menatap langit malam dari jendela bus, aku berbisik pada diriku sendiri. Luka ini akan jadi pelajaran. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal pernah menyakitiku. Aku tak tahu kota ini namanya apa. Aku hanya menumpang bus pertama yang kutemui malam itu. Tujuanku sederhana, pergi sejauh mungkin dari semua kenangan, dari rumah, dari keluargaku yang tak pernah benar-benar membelaku, dari Nadia dan Rizal yang kini hidup bahagia di atas puing-puing hatiku. Setelah perjalanan hampir 7 jam, aku turun di sebuah kota industri yang ramai. Udara di pagi hari begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi aku menyambutnya dengan senyum getir. Setidaknya, angin di sini tak membawa aroma melati, tak membawa bayang-bayang pernikahan yang menyakitkan itu. Hari-hariku berjalan lambat. Aku menumpang di kos murah yang sempit dan tua, hanya punya satu ranjang kecil dan kipas angin berdebu. Setiap pagi aku pergi membawa CV, mencari pekerjaan dari satu kantor ke kantor lain. Seringkali aku ditolak. Aku hanya lulusan kampus biasa, tanpa keahlian istimewa, dan mental yang masih compang-camping. Tapi aku bertahan. Aku bekerja serabutan, jaga toko, bantu masak di warung, kadang jadi pelayan kafe malam. Apa saja kulakukan demi bertahan hidup. Aku belajar menghadapi kerasnya dunia, sekaligus menyembuhkan hatiku sendiri. Setahun berlalu. Satu hari yang tak akan kulupakan, aku sedang menyajikan kopi kepada pelanggan di sebuah kafe kecil saat seorang pria berdasi rapi menghampiriku. "Kamu Alia?" "Ya," katanya sambil membuka map coklat. Aku sempat panik. "Ya, ada apa ya?" "Saya dari perusahaan Retorp. Kami mendapat rekomendasi dari pemilik kafe ini. Katanya kamu pekerja keras dan bisa dipercaya. Kami butuh asisten administrasi." Tertarik. Aku mengangguk cepat. Itulah tawaran yang telah lama kudambakan. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti prosesnya. Wawancara dilakukan 2 hari kemudian, dan seminggu setelahnya, aku diterima. Perusahaan Recorp ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Gedungnya tinggi, pegawainya berpenampilan rapi, dan suasananya sangat profesional. Aku awalnya merasa minder, apalagi aku datang hanya dengan sepatu bekas dan tas lusuh. Tapi aku bertekad. Aku harus bangkit. Aku tak ingin terus jadi korban. Hari-hari pertamaku sebagai asisten administrasi cukup berat. Banyak dokumen harus disusun, laporan keuangan harus dirapikan, dan bosku, yang bernama Rehan Leonardo, adalah sosok yang dingin, perfeksionis, dan hampir tak pernah tersenyum. Namun, anehnya, aku tak merasa takut. Ada sesuatu dalam diri Rehan yang membuatku ingin mengerti lebih jauh. Ia tak seperti pria-pria lain. Ia tak memandangku dengan cara menjijikkan, tak pernah meremehkanku. Hanya terlalu tertutup dan berjarak. Suatu hari, aku sedang lembur sendirian di kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi aku harus menyelesaikan laporan tender besar. "Kenapa kamu belum pulang?" Suara berat itu tiba-tiba terdengar dari balik meja. Aku tersentak. Rehan berdiri di sana, mengenakan jas gelap dan menatapku tajam. "Saya ingin menyelesaikan laporan ini malam ini juga, Pak," jawabku gugup. Ia menatapku beberapa detik, lalu melangkah pelan ke arah jendela besar. "Orang sepertimu seharusnya sudah pulang dan istirahat. Tapi kamu memilih bertahan di sini. Kenapa?" Aku menunduk, meremas jari-jariku. "Karena saya tidak ingin gagal lagi, Pak." Ia menoleh cepat. "Gagal?" Aku menelan ludah. Entah dorongan dari mana, aku mulai bercerita.
Tentang bagaimana aku dikhianati oleh kekasih dan kakakku sendiri. Tentang bagaimana aku dipaksa menjadi pendamping di pernikahan mereka. Tentang bagaimana aku pergi dari rumah tanpa tujuan. Raihan tak menyela. Ia hanya mendengarkan, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ketika aku selesai, ia mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Tunjukkan bahwa kamu layak dihargai." Sejak malam itu, hubungan kami perlahan berubah. Raihan mulai sering memanggilku untuk membahas proyek-proyek penting. Ia mempercayakanku menjadi penghubung antara manajemen dan investor. Ia bahkan mulai sesekali mengajakku makan siang, tak lagi sekadar membahas kerjaan. Aku mulai menemukan diriku yang baru, lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih kuat. Luka di hatiku mulai sembuh, tergantikan oleh rasa bangga atas pencapaian yang kurai sendiri. Tapi hidup tak semudah itu. Suatu hari, saat aku menghadiri sebuah acara gala perusahaan besar bersama Raihan, aku bertemu kembali dengan dua wajah yang tak pernah ingin kulihat lagi. Rizal dan Nadia. Mereka berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian mahal dan tertawa bersama para tamu. Saat mata kami bertemu, mereka tampak kaget bukan main. Nadia bahkan menjatuhkan gelas anggurnya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu membalikkan badan, mencoba kembali ke sisi Raihan. "Teman lama?" tanya Raihan saat melihat ekspresi wajahku. Aku mengangguk. "Ya, sangat lama. Dan sangat menyakitkan." Raihan tidak bertanya lebih jauh. Tapi aku tahu dari tatapannya bahwa ia mencatat semuanya dalam pikirannya. Malam itu, saat pulang, aku duduk di kursi penumpang mobil Raihan. Hening mengisi perjalanan hingga akhirnya ia berkata, "Alia, kamu tahu aku mengagumi caramu menghadapi masa lalu." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Kamu tidak membalas mereka dengan kemarahan, tidak menunjukkan kebencian. Kamu hanya diam, tapi kamu bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah kukenal. Dan itu luar biasa." Aku terdiam, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Saya hanya tidak mau jadi korban selamanya, Pak." Raihan menarik napas pelan, lalu menatapku. "Kalau begitu, jangan kaget kalau suatu hari nanti, aku ingin kamu jadi lebih dari sekadar karyawan di perusahaanku." Jantungku berdegup lebih cepat. Kata-kata itu masih mengambang dalam benakku saat aku turun dari mobil malam itu. Hari-hari setelah pertemuan dengan Rizal dan Nadia semakin membuka mataku. Mereka mulai muncul di lingkungan bisnis Retorp. Rupanya, perusahaan tempat mereka bekerja sedang mengajukan kerja sama dengan Raihan. Namun, aku juga mendengar dari rekan-rekan di divisi lain bahwa proyek yang mereka bawa penuh manipulasi data. Raihan mengetahui semuanya dengan cepat. Dan aku bisa menebak, waktuku untuk membalas semua luka itu perlahan akan tiba. To be continued. Hari demi hari kulalui dengan semangat yang berbeda. Dulu aku hanya gadis patah hati yang tersesat di kota asing. Tapi sekarang, aku Alia yang berdiri di belakang banyak proyek besar perusahaan Recorp. Aku dipercaya Raihan bukan hanya sebagai asisten administrasi, tapi sebagai tangan kanan dalam berbagai urusan strategis. Aku menjadi lebih dari yang dulu pernah kuimpikan. Namun bukan hanya karierku yang berubah. Hubunganku dengan Raihan pun berkembang dengan cara yang tak pernah kuduga. Ia bukan hanya bos yang dingin dan disiplin seperti saat pertama kali kutemui. Di balik sikap kerasnya, Raihan ternyata adalah seorang pria dengan hati yang sangat lembut dan perhatian. Aku masih ingat hari ketika ia mengajakku makan malam sepulang kerja. Tidak di restoran mewah, tapi di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. "Aku tahu kamu lebih suka tempat seperti ini," katanya sambil menarikan kursi untukku. "Tanpa kamera, tanpa orang-orang yang menilai dari pakaianmu." Aku tersenyum, terharu oleh perhatiannya yang diam-diam sangat dalam. "Terima kasih, Pak. Maksud saya, Raihan." Ia tertawa. "Kamu sudah lama kerja sama aku, Alia? Sudah waktunya berhenti memanggilku, Pak." Malam itu, kami banyak bercerita tentang masa kecil, tentang luka-luka yang pernah kami alami. Ternyata, Raihan pun pernah mengalami pengkhianatan. Tunangannya dulu meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya, sebelum ia menjadi siapa-siapa. Sejak itu, ia menutup hatinya rapat-rapat, sampai akhirnya kamu datang, katanya lirih. Dengan mata yang jujur dan hati yang tulus,
dan mengajarkan aku bahwa orang baik tidak pernah benar-benar hilang. Aku terpaku. Jantungku berdebar tak karuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tak lagi merasa hancur. Aku merasa dihargai, dicintai. Beberapa minggu kemudian, Raihan mengajakku ke villa pribadinya di puncak. Katanya, ada proyek properti baru yang ingin dia survei, dan ia butuh pandangan dari seseorang yang ia percaya. Kami menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang menenangkan. Setelah makan malam yang sederhana tapi hangat, ia mengajakku berjalan kaki di taman villa yang penuh lampu-lampu kecil. "Alia," katanya tiba-tiba, menghentikan langkahnya. "Aku sudah berpikir lama. Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu untuk percaya pada orang yang salah. Tapi kamu membuatku percaya lagi." Aku menoleh, menatapnya bingung. Raihan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Perlahan ia membukanya, sebuah cincin berlian kecil yang elegan bersinar di dalamnya. "Will you marry me?" tanyanya pelan, dengan tatapan penuh harap. Mataku membulat. Aku terdiam, seluruh tubuhku bergetar. Suara hatiku langsung menjawab, "Ya," tapi luka masa lalu membuatku ragu. "Raihan, kamu yakin? Aku hanya wanita biasa, dengan masa lalu yang menjadikanmu luar biasa," potongnya tegas. "Aku tidak butuh wanita sempurna. Aku butuh kamu, Alia." Air mataku tak terbendung. Dalam isak tangis penuh haru, aku mengangguk. "Ya, Raihan. Aku bersedia." Malam itu, langit tampak lebih bersih dari biasanya. Bintang-bintang seakan tersenyum padaku. Aku, yang pernah diinjak dan dipermalukan, kini dilamar oleh pria yang bukan hanya kaya dan berpengaruh, tapi juga tulus dan penuh cinta. Pernikahan kami digelar secara tertutup. Hanya orang-orang terdekat yang hadir. Tak ada pesta mewah yang berlebihan, hanya suasana hangat dan sakral. Namun tentu saja, berita itu menyebar cepat. Raihan adalah figur publik dalam dunia bisnis. Media menyoroti siapa wanita misterius yang akhirnya menaklukkan sang CEO. Dan tak lama kemudian, pesan dari masa lalu mulai berdatangan. "Selamat, Dek. Kakakmu kaget sekaligus senang. Nggak nyangka kamu bisa nikah sama Raihan Leonardo," tulis Nadia melalui chat. Ia menyertakan emoji tertawa dan hati. Aku hanya membaca tanpa membalas. Hatiku sudah selesai dengan mereka. Tapi aku tahu, Nadia tak mungkin sekadar mengucap selamat. Dia pasti menginginkan sesuatu. Benar saja. Beberapa minggu setelah pernikahan, Raihan menerima proposal kerjasama dari salah satu perusahaan kontraktor yang ingin membangun cabang hotel di luar kota. Perusahaan itu milik keluarga Nadia. Dan yang menjadi manajer proyeknya adalah Rizal. "Alia, kamu kenal mereka?" tanya Raihan sambil menyerahkan dokumen proyek. Aku membacanya pelan. Di bagian bawah tertulis nama, Rizal Mahendra Project Manager. Aku mengangguk. "Ya, dulu aku kenal mereka sangat dekat." Raihan mempelajari ekspresiku dengan seksama. "Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa tarik diri dari proyek ini." Aku menatapnya. "Tidak, Raihan. Justru aku ingin hadapi ini. Aku sudah bukan Alia yang dulu." Ia mengangguk setuju. "Baik. Tapi aku minta kamu bantu awasi semua laporan dari mereka. Aku ingin proyek ini transparan." Hari itu aku kembali bertemu mereka, Rizal dan Nadia. Mereka datang ke kantor pusat Recorp untuk presentasi proyek. Begitu melihatku duduk di samping Raihan sebagai manajer pengawasan, wajah mereka langsung pucat. "Alia?" Nadia memaksakan senyum. Aku menjawab dengan anggukan sopan. "Silakan duduk. Kita mulai presentasinya." Rizal berkeringat. Nadanya gugup. Dokumen yang mereka sajikan penuh dengan manipulasi biaya, markup harga material, dan rencana kerja yang tidak efisien. Semuanya tampak rapi di permukaan, tapi aku, yang sudah terlatih oleh Raihan, bisa membacanya. Setelah presentasi selesai, aku berdiri. "Terima kasih atas waktunya. Tapi kami perlu evaluasi lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Proposal ini belum memenuhi standar Recorp." Mereka berusaha membantah, tapi Raihan angkat bicara. "Saya percaya penuh pada penilaian istri saya. Dan dari apa yang kami lihat, proyek ini terlalu banyak celah."
Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama. Nadia terlihat menahan amarah. Rizal menunduk, wajahnya merah padam. Dan saat mereka keluar ruangan, aku tahu, ini baru awal dari penyesalan panjang mereka. Di rumah, Rehan menggenggam tanganku sambil tersenyum kecil. Kamu hebat hari ini. Aku hanya mengangguk pelan, menatap jari-jariku yang kini dihiasi cincin pernikahan. Aku nggak pernah menyangka aku akan sampai di titik ini, Rehan. Dulu aku hanya perempuan yang disisihkan dan dibuang. Rehan mengusap pipiku lembut. Dan sekarang kamu jadi perempuan yang mereka takutkan. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena kamu kuat. Dan tak bisa lagi diinjak. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Pagi itu, aku membuka pintu ruang kerja Rehan dengan perasaan tenang tapi waspada. Di meja konferensi, sudah duduk Nadia dan Rizal dengan wajah terpaksa menyunggingkan senyum. Mereka datang kembali dengan membawa revisi proposal proyek, berharap Rehan dan perusahaan kami mempertimbangkan kerjasama ulang. Tapi mereka tidak tahu satu hal, aku bukan lagi Alia yang bisa dimanipulasi. Selamat pagi, Bu Alia, sapa Nadia, mencoba hangat. Senang akhirnya bisa duduk bersama lagi. Aku balas tersenyum tipis. Selamat pagi. Semoga revisi kali ini benar-benar jujur dan masuk akal. Rizal terbatuk pelan, gugup. Tentu, kami sudah memperbaiki sesuai arahan sebelumnya. Aku duduk tegak, membuka map yang mereka serahkan. Di sebelahku, Rehan duduk tenang sambil sesekali menatap ekspresiku. Ia memberiku ruang untuk memimpin pertemuan ini, tanda bahwa ia percaya penuh pada penilaianku. Gumamku sambil membaca. Biaya konstruksi turun 20%, detail item lebih rinci. Tapi, kenapa masih ada markup harga pipa hingga 60% dari harga pasar? Nadia langsung tersedak. Maaf, itu mungkin kesalahan ketik. Aku mengangkat alis. Kesalahan ketik sebesar 60%. Rizal buru-buru menyela, kami akan segera evaluasi ulang, Bu Alia. Kami tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Aku menutup map itu dengan tenang. Kalian tahu, dalam bisnis sebesar ini, ketidakjujuran sekecil apapun bisa jadi bencana besar. Dan Recorp tidak pernah menoleransi kebohongan, sekecil apapun. Rehan menyandarkan punggungnya dan menatap mereka tajam. Seperti yang istri saya katakan, ini bukan hanya soal angka. Ini soal etika. Dan kami tidak bisa mempercayai tim yang tidak bisa menjaga integritas. Nadia tampak terpukul. Wajahnya memucat. Rizal menunduk dalam diam. Pertemuan itu ditutup dengan penolakan resmi. Mereka berdua berjalan keluar kantor dengan langkah berat, sementara aku tetap berdiri di depan pintu, menyaksikan kepergian mereka dengan dada lapang. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri di tempat yang benar. Hari-hari berikutnya, kabar tentang penolakan proposal mereka menyebar cepat di dunia bisnis. Reputasi Rizal dan Nadia mulai runtuh. Beberapa perusahaan yang semula bekerja sama dengan mereka mulai mempertanyakan transparansi kerja tim mereka. Aku tidak pernah berkata apa-apa. Tidak menyebar cerita. Tidak menyindir di media sosial. Aku hanya diam dan bekerja seperti biasa. Tapi diamku jauh lebih tajam daripada kata-kata. Suatu malam, saat aku dan Rehan bersantai di balkon rumah kami, ponselku bergetar. Pesan dari Nadia. Alia, tolong bicara sebentar. Aku perlu bantuan. Aku menunjukkan pesan itu pada Rehan. Ia menatapku dan berkata, kalau kamu ingin menemuinya, aku izinkan. Tapi kalau tidak, itu hakmu juga. Aku mengangguk. Aku akan menemuinya. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam mereka jatuh. Aku memilih bertemu Nadia di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Ia datang mengenakan pakaian sederhana, wajahnya lelah dan matanya sembab. Terima kasih sudah mau datang, katanya pelan. Aku duduk tanpa menjawab. Mataku tajam menatap wajah yang dulu dengan bangga merebut kekasihku. Perusahaan kami sedang goyah. Investor menarik diri. Klien lama mundur. Semua karena masalah proposal itu. Aku butuh bantuanmu, Alia. Setidaknya, bantu bicarakan pada Rehan agar tidak menyebarkan laporan itu ke rekanan kami yang lain. Aku tersenyum tipis.
Raihan tidak menyebarkan apa-apa, Nat. Mereka mundur karena reputasi kalian sendiri. Apa kamu pikir dunia bisnis buta? Wajahnya memerah. Tapi kamu bisa bantu kami, kamu bisa minta Raihan. Aku bukan boneka yang bisa kamu kendalikan lagi, potongku tegas. Dulu kamu merebut kekasihku, menyakitiku, dan bahkan menertawakanku. Sekarang kamu duduk di sini memohon bantuan? Bukankah kamu yang bilang aku hanya bayangan? Nadia menunduk, suara pelannya nyaris seperti bisikan. Aku menyesal, Alia. Aku menatap matanya. Maafku sudah kuberikan sejak lama. Tapi kepercayaanku, itu hanya untuk orang yang pantas. Dan kamu sudah kehilangan itu sejak hari kamu berdiri di pelaminan dengan Rizal. Aku berdiri, bersiap pergi. Tapi sebelum meninggalkannya, aku berkata dengan nada yang mantap, aku tidak akan menghancurkan kalian, Nat. Tapi aku juga tidak akan menyelamatkan kalian. Biar hidup yang mengajari arti dari kesetiaan dan kejujuran. Sesampainya di rumah, aku menemukan Raihan duduk membaca di sofa. Ia menatapku, seolah menanyakan hasil pertemuanku dengan Nadia. Dia menyesal, kataku lirih. Tapi bukan karena kehilangan Rizal atau merasa bersalah padaku. Hanya karena mereka mulai kehilangan segalanya. Raihan menarikku duduk di sampingnya. Kamu tidak membalas mereka, Alia. Kamu membuktikan bahwa kamu jauh lebih baik dari mereka. Aku tersenyum. Dulu aku ingin mereka menderita seperti aku. Tapi sekarang, aku hanya ingin mereka sadar bahwa harga diri dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari HRD Recorp bahwa Nadia dan Rizal resmi diberhentikan dari perusahaan afiliasi yang dimiliki Raihan. Keputusan itu murni karena laporan pelanggaran dan ketidakefektifan kerja mereka. Raihan tidak ikut campur langsung. Semua dilakukan melalui jalur profesional. Tapi aku tahu, itu bagian dari keadilan yang pelan-pelan datang pada waktunya. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin besar di ruang kerja Raihan. Aku mengenakan blus putih dan celana panjang hitam, penampilanku sederhana, tapi penuh percaya diri. Bukan lagi Alia yang menangis di sudut pelaminan, tapi Alia yang berdiri tegak sebagai istri seorang CEO dan pemimpin proyek besar. Raihan mendekat, memelukku dari belakang. Kamu tahu, katanya pelan, bagian favoritku dari hidup ini adalah melihatmu membuktikan bahwa balas dendam tidak perlu dengan amarah. Tapi dengan prestasi, ketenangan, dan kelas. Aku membalas senyumannya lewat cermin. Karena aku sudah belajar satu hal, Raihan. Mereka bisa mengambil cinta lamaku, tapi bukan nilai diriku. Dan sekarang, aku adalah perempuan yang pernah mereka rendahkan, tapi kini berdiri di tempat yang tak bisa mereka jangkau. Semenjak pertemuanku terakhir dengan Nadia di kafe itu, aku tak pernah lagi mendengar kabar tentangnya maupun Rizal. Semuanya sunyi. Tak ada pesan, tak ada gangguan. Aku tidak mencarinya, dan aku tidak perlu tahu. Karena hidupku sudah terlalu penuh dengan hal baik untuk kembali memikirkan mereka. Tapi seperti kata Raihan padaku suatu malam, karma tidak datang dengan bunyi lonceng. Ia datang diam-diam, tepat ketika seseorang merasa paling aman. Raihan sedang menyiapkan cabang bisnis baru, anak perusahaan yang fokus pada pengembangan startup UMKM dan pendanaan kreatif untuk perempuan. Aku dipercaya sebagai ketua program. Aku ingin kamu jadi wajah dari proyek ini, kata Raihan di salah satu rapat manajemen. Aku sempat ragu. Aku? Tapi aku bukan siapa-siapa. Raihan tersenyum. Justru karena kamu pernah jadi, bukan siapa-siapa, kamu bisa melihat siapa yang benar-benar berjuang dari bawah. Siapa yang tulus. Proyek itu membawaku keliling kota. Bertemu para pelaku UMKM, perempuan tangguh yang mencari peluang untuk maju. Aku menyaksikan begitu banyak kisah perjuangan yang menyentuh. Dan aku merasa hidupku benar-benar berarti, bukan karena status sebagai istri CEO, tapi karena aku bisa membuat perubahan. Suatu pagi, timku mengatur sesi pelatihan di sebuah aula komunitas. Aku datang lebih awal untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Dan di sana, mataku terpaku pada satu sosok yang tengah menyapu lantai aula. Rambutnya berantakan. Wajahnya kusam, pipinya cekung. Tapi aku masih mengenali sosok itu. Rizal. Ia belum menyadari kehadiranku. Tapi begitu ia menoleh,
Ekspresinya langsung membeku. Matanya membelalak. Tangannya gemetar memegang sapu. Aku tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya tatapan penuh rasa iba. Kamu kerja di sini? Tanyaku pelan. Ia mengangguk perlahan, menunduk malu. Aku sekarang cuma cleaning service. Setelah perusahaan kami bangkrut, aku melamar kemana-mana, tapi nama kami sudah rusak. Banyak yang menolak. Akhirnya ya, kerja seadanya. Aku menatapnya. Dulu dia yang meninggalkanku demi hidup mewah, kini dia berdiri di depanku dengan seragam abu-abu yang lusuh. Aku menghela napas. Rizal, hidup ini kadang keras. Tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Kamu memilih jalan yang salah dan menyakiti orang yang mencintaimu tulus. Sekarang kamu menuai hasilnya. Dia meneteskan air mata. Aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku pikir kebahagiaan bisa dibeli. Tapi ternyata aku cuma boneka bagi Nadia dan keluarganya. Mereka tak butuh aku setelah Recorp memblok kerja sama kami. Bahkan, sekarang aku dan Nadia sudah pisah. Aku terdiam. Bahkan aku tidak merasa puas mendengarnya menderita. Yang aku rasakan hanyalah kosong. Mungkin karena hatiku sudah tidak menyimpan tempat untuk dia sejak lama. Aku menyerahkan selembar kertas pada Rizal. Apa ini? Nomor layanan pelatihan gratis dari yayasan kami. Kalau kamu mau belajar ulang, kamu bisa ikut. Tapi aku tidak menjanjikan jalan mudah. Semuanya kembali pada pilihanmu. Rizal terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Alia. Kamu tetap lebih mulia dari yang pernah aku bayangkan. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar dari relawan pelatihan bahwa Rizal benar-benar mendaftar. Ia ikut kelas dasar keterampilan teknisi dan pemasaran. Aku tidak ikut campur, hanya memantau dari jauh. Namun hari itu, saat aku sedang mengecek laporan program, sebuah pesan muncul di ponselku. Alia, bolehkah aku bertemu? Nadia. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa jemariku mengetik. Di mana? Kami bertemu di taman kota, tempat yang dulu sering aku kunjungi saat masih kecil. Nadia datang dengan pakaian sederhana dan wajah lesu. Tanpa make-up, tanpa perhiasan. Hanya seorang wanita biasa yang sedang kehilangan arah. Aku sekarang kerja jadi admin kontrakan di pinggiran kota, katanya sambil menunduk. Setelah perusahaanku bangkrut, ayah marah besar. Aku diusir. Rizal pun mulai kasar, akhirnya aku pergi. Aku duduk tenang, mendengarkannya bicara. Dulu aku pikir aku menang, Alia. Aku pikir merebut Rizal darimu itu pencapaian. Tapi setelah kehilangan semuanya, aku sadar, aku cuma orang yang haus pengakuan dan tega menyakiti orang yang justru paling lembut padaku. Aku menatap kakakku itu. Kakak yang pernah tidur sekamar denganku saat kecil. Yang pernah kubantu diam-diam saat ia tidak punya uang jajan. Yang kini meminta maaf. Aku nggak butuh kamu menderita, Nadia, kataku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu ambil dariku dulu bukan sekadar pacar, tapi kepercayaan. Dan itu yang tidak mudah diperbaiki. Nadia mulai menangis. Ia menggenggam tanganku. Aku minta maaf, Alia. Dari lubuk hati paling dalam. Aku tak pantas jadi kakakmu. Aku menarik napas dalam. Kamu tetap kakakku. Tapi sekarang, masing-masing kita harus berjalan di jalan sendiri-sendiri. Aku sudah bahagia, Nat. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan cara untuk hidup dengan tenang meskipun tidak lagi dari menginjak orang lain. Ia menangis keras. Tapi kali ini aku tidak menenangkannya. Karena setiap luka yang dia toreh, memang butuh waktu untuk disembuhkan sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Rehan. Angin malam berembus pelan, dan langit dipenuhi bintang. Aku bertemu Rizal dan Nadia hari ini, kataku pelan. Rehan menoleh, memeluk pundakku. Kamu baik sekali, sayang. Aku nggak tahu apakah aku terlalu lembek, atau terlalu ingin mereka sadar tanpa harus dihukum. Rehan tersenyum lembut. Justru itu bukti kamu menang. Karena kamu tak perlu membalas dengan cara mereka. Kamu memilih jalan damai, dan tetap hidup bahagia. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Balas dendamku cuma satu,
Raihan. Bahwa sekarang aku berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ingin membuat mereka malu. Tapi karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Setahun berlalu sejak aku melihat Rizal dan Nadia dalam keadaan menyedihkan. Banyak yang berubah. Aku telah berdiri sebagai sosok publik yang disegani dalam dunia pengembangan UMKM. Media mulai melirikku, bukan hanya karena aku istri dari Raihan Mahendra, CEO Recorp, tetapi karena aku membuktikan diriku di tengah tantangan sebagai pemimpin perempuan yang mampu membangun program pemberdayaan dari nol. Program pelatihan kewirausahaan yang aku rintis bersama Raihan telah menjangkau puluhan kota kecil. Aku sering diundang sebagai pembicara seminar. Bahkan ada yang menjulukiku, si mutiara yang pernah diremehkan. Hari itu, aku diundang untuk memberikan keynote speech di acara penghargaan Women in Social Innovation di Jakarta Convention Center. Aku berdiri di depan ratusan tamu undangan, dari tokoh pemerintah, pengusaha, hingga media. Di panggung, aku membuka dengan kalimat yang berasal dari luka masa laluku. Dulu saya pernah diremehkan, dikhianati, bahkan dianggap tidak layak bahagia. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk membalas, melainkan untuk menjadi bukti bahwa luka bisa dijadikan bahan bakar untuk perubahan. Bukan dendam, tapi harapan yang menguatkan saya. Suara tepuk tangan bergemuruh. Aku bahkan melihat beberapa orang meneteskan air mata. Usai acara, aku diwawancara beberapa media. Salah satu jurnalis bertanya, "Apa yang ingin Anda katakan pada mereka yang pernah menyakiti Anda?" Aku tersenyum tenang. "Terima kasih, karena tanpa pengkhianatan mereka, saya tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan dalam diri saya sendiri." Sore itu aku pulang lebih cepat karena Raihan sudah menunggu di rumah. Dia menyiapkan makan malam romantis di taman belakang. Lilin kecil menyala, wangi bunga melati menyelimuti udara. "Kamu membuatku bangga, Alia," ucap Raihan sambil menyentuh tanganku. "Bukan aku sendiri, Ray. Semua ini karena kamu percaya padaku." Raihan tersenyum hangat. "Aku percaya, karena dari awal aku tahu, kamu berbeda. Kamu punya hati yang tak banyak dimiliki orang lain. Kamu bisa tumbuh dari luka." Seketika mataku berkaca-kaca. Aku tahu, cinta Raihan padaku bukan hanya karena status atau fisik, tapi karena dia melihat siapa diriku sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, Recorp membuka program magang terbuka bagi masyarakat umum. Tanpa sengaja, aku membaca nama salah satu pelamar yang langsung membuatku terdiam. Nadia Putri Aulia. Ya, kakakku. Dia melamar sebagai staf magang program sosial Recorp. Awalnya aku bingung. Haruskah aku menyetujui atau menolaknya? Tapi akhirnya, aku serahkan keputusan pada HRD. Jika Nadia lulus seleksi, itu berarti dia berjuang. Jika tidak, maka memang belum waktunya. Ternyata, dia lulus tahap akhir. Hari pertamanya masuk kantor, dia terlihat gugup. Rambutnya dikepang rapi, wajahnya tanpa riasan seperti biasa. Saat bertemu denganku di lorong kantor, dia terdiam. Ingin menyapa, tapi tak tahu harus bagaimana. Aku hanya mengangguk singkat, lalu berjalan melewatinya. Karena meskipun aku memaafkan, bukan berarti aku harus kembali membuka ruang yang dulu telah ia rusak sendiri. Beberapa hari bekerja, aku melihat perubahan besar pada diri Nadia. Dia menjadi sangat rajin, sungguh-sungguh, dan rendah hati. Tak ada sikap angkuh seperti dulu. Bahkan beberapa staf muda mengatakan padaku, "Mbak Nadia itu sopan sekali. Kami baru tahu dia kakak Ibu Alia." Suatu hari, aku memutuskan memanggilnya ke ruanganku. "Nadia," kataku ketika dia duduk di depanku, menunduk. "Aku tahu kamu kerja keras di sini. Dan aku menghargai itu." Dia menggigit bibirnya, seperti menahan air mata. "Aku tidak ingin diberi perlakuan khusus. Aku hanya ingin belajar dan menebus kesalahanku, walaupun aku tahu, tidak akan cukup." Aku mengangguk. "Kalau kamu tulus, biarlah kerja kerasmu yang berbicara. Tapi ingat, kamu pernah menghancurkan kepercayaan. Jadi untuk membangun kembali, kamu harus mulai dari bawah." Ia mengangguk penuh kesadaran. "Aku mengerti, Al." Dan sejak hari itu, aku mulai memperlakukan Nadia sebagai bagian dari timku.
Bukan lagi sebagai kakak yang pernah mengkhianati, melainkan sebagai rekan kerja yang mencoba menebus masa lalu. Sementara itu, Rizal yang dulu pernah menyapu aula, kini membuka usaha kecil di bidang servis AC dan alat elektronik. Ia memulai dari nol, bekerja siang malam. Melalui jaringan pelatihan yayasan kami, dia berhasil mendapatkan bantuan alat kerja. Aku tak pernah bicara langsung dengannya lagi, tapi aku tahu dia berusaha memperbaiki hidupnya dengan cara yang jujur. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Suatu hari, seorang staf datang padaku membawa kabar bahwa Rizal terlibat pertengkaran dengan rekan bisnisnya karena utang yang tak terbayar. "Apa kita tetap bantu, Bu Alia?" tanya stafku. Aku menatap lembar laporan itu lama, lalu menjawab, "Beri dia satu kesempatan lagi. Tapi jangan tolerir jika dia mengulangi kesalahan. Semua orang berhak berubah, tapi kepercayaan itu mahal." Rehan memperluas bisnis yayasan keluar Jawa. Aku diangkat sebagai komisaris Yayasan Perempuan Bangkit Mandiri. Aku sering tampil di TV, diundang menjadi pembicara di universitas ternama. Salah satu talkshow nasional bahkan menayangkan dokumenter singkat tentang perjalananku dari gadis sederhana yang dikhianati menjadi pengusaha sosial yang menginspirasi. Dan puncaknya, aku masuk daftar 25 perempuan berpengaruh di Indonesia versi majalah bisnis ternama. Nadia menyaksikan semua itu. Aku tahu, dari sorot matanya setiap kali kami bertemu di kantor. Ada penyesalan, sekaligus kekaguman. Sore itu, saat aku baru keluar dari ruang rapat, Nadia memanggilku pelan. "Alia, aku hanya ingin bilang, kamu benar-benar sosok yang menginspirasiku. Aku nggak minta apa-apa lagi. Tapi aku bersyukur kamu masih memberiku kesempatan, bahkan setelah semua yang aku perbuat." "Terima kasih." Aku tersenyum. "Aku pernah jatuh karena kamu, Nat. Tapi aku memilih bangkit bukan untuk membalas. Tapi agar kamu lihat bahwa seseorang yang kamu remehkan bisa berdiri sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi." Nadia menangis. "Aku menyesal, Alia. Tapi aku juga belajar bahwa uang, status, semua itu bisa hilang. Tapi ketulusan, itu yang abadi." Aku menepuk pundaknya pelan. "Kita semua pernah salah. Tapi yang paling penting, jangan jatuh di lubang yang sama lagi." Malam harinya, Rehan memelukku erat saat kami bersantai di ruang keluarga. "Kamu luar biasa, Alia. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu bisa merangkul masa lalu tanpa dendam." Aku menyandarkan kepala ke dadanya. "Aku hanya ingin satu hal, Ray, agar mereka yang pernah menyakitiku tidak kehilangan harapan untuk berubah. Dan agar mereka tahu, aku tak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya hidup dengan tenang." 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan itu, hari ketika hatiku remuk oleh pengkhianatan kakakku sendiri dan lelaki yang dulu kucintai. 2 tahun sejak semua luka dibuka secara paksa, dan aku dipaksa menelan kenyataan paling pahit dalam hidupku. Tapi 2 tahun juga cukup waktu untuk menyembuhkan luka, memupuk kekuatan, dan mengukir lembar baru. Dan kini, aku, Alia Putri, berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara penghargaan nasional di bidang inovasi sosial. Rehan menggandengku memasuki ballroom hotel berbintang 5 di Jakarta. Lampu kristal menggantung mewah, karpet merah terbentang rapi, dan musik klasik mengalun lembut di udara. Namaku disebut sebagai penerima penghargaan perempuan penggerak bangsa. Sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh kementerian dan sejumlah lembaga internasional karena dedikasiku pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Aku melangkah mantap ke panggung. Gaunku sederhana tapi elegan, berwarna biru muda dengan detail bordir tangan dari pengrajin desa binaanku sendiri. Karya yang lahir dari hati mereka yang dulu tertindas seperti aku, kini menjadi simbol kekuatan. Saat berdiri di podium, aku melihat banyak wajah yang tersenyum padaku. Tapi mataku tak sengaja menangkap 2 sosok yang tak asing di barisan tamu undangan. Nadia dan Rizal. Mereka duduk di sudut ruangan. Wajah mereka tak setegar dulu. Tak lagi seperti pasangan sempurna. Nadia tampak kurus dan pucat. Rizal pun terlihat lebih tua dari usianya. Tapi yang paling mengejutkan, mereka datang bersama sebagai undangan dari salah satu yayasan mitra, sebagai peserta program binaan. Hidup benar-benar berputar.
Setelah turun dari panggung dan wawancara media, aku menuju ruang santai khusus tamu VIP. Di sanalah takdir kembali mempertemukan kami. Nadia berjalan pelan ke arahku. Rizal menunduk di belakangnya. Tidak ada lagi sinar kesombongan di mata mereka. Yang tersisa hanya kesadaran pahit tentang betapa mereka pernah membuat kesalahan besar. Suara Nadia lirih. Aku menoleh. Menatapnya lama. Tidak ada amarah lagi dalam hatiku. Hanya kejernihan dan penerimaan. Bahkan mungkin sedikit rasa iba. Aku tahu, kami tak pantas bicara denganmu. Tapi izinkan aku meminta maaf sekali lagi. Bukan demi dimaafkan, tapi karena kami memang sangat menyesal. Aku duduk, mengangguk pelan. Duduklah. Nadia dan Rizal pun duduk di hadapanku. Hening beberapa detik. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Rizal membuka suara, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan itu. Alia, aku bodoh. Aku membuang orang yang benar-benar mencintaiku demi ambisi kosong. Dan aku membayar mahal. Aku tahu, Zal, jawabku tenang. Tapi kamu harus tahu juga aku sudah tidak menyimpan dendam. Tuhan sudah menggantikan semuanya, bahkan lebih. Aku tidak berharap kamu memaafkan, apalagi mengakui kami, tapi melihatmu hari ini berdiri setegar itu, kami sadar, kami kalah bukan karena kamu membalas. Tapi karena kami menghancurkan diri sendiri, ujar Nadia dengan suara gemetar. Aku tersenyum. Sudah cukup, Nat. Kalian tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Yang lalu biarlah jadi pelajaran. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan, tapi aku juga tidak akan terus membenci. Hidup terlalu singkat untuk terus tenggelam dalam luka. Air mata mengalir di pipi Nadia. Rizal memegang tangan istrinya, dan untuk pertama kalinya aku melihat mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua manusia yang benar-benar hancur oleh pilihan mereka sendiri. Beberapa bulan setelah acara itu, aku mendapat kabar bahwa Nadia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai honorer. Ia memilih membantu komunitas perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ternyata, pernikahannya dengan Rizal tidak seindah yang orang kira. Rumah tangga mereka penuh pertengkaran, dan tak lama kemudian mereka memutuskan berpisah. Sakit memang, tapi mungkin itu jalan terbaik agar masing-masing bisa memulai hidup baru tanpa menyakiti satu sama lain lagi. Di sisi lain, aku dan Rehan semakin solid. Bisnisnya terus berkembang, tapi ia tetap menjadikan program sosial sebagai prioritas. Kami tidak pernah lupa dari mana kami memulai. Rumah kami menjadi tempat belajar gratis bagi anak-anak jalanan di akhir pekan, dan setiap bulan, kami berdua terjun langsung membina pelaku UMKM binaan yayasan. Suatu hari, aku duduk di beranda rumah, memandangi taman yang rindang sambil membaca surat dari seorang gadis kecil di desa binaanku. Bu Alia, saya ingin seperti ibu. Dulu saya sering menangis karena dibuli. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya berani bilang ke diri sendiri, saya bisa sukses. Terima kasih, Bu Alia, karena sudah menunjukkan bahwa perempuan kuat itu ada. Surat itu membuat air mataku jatuh tanpa terasa. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak kepada Rizal. Tidak kepada Nadia. Tidak kepada dunia. Aku hidup untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Beberapa tahun kemudian, Rehan dan aku dikaruniai seorang anak perempuan yang kami beri nama Arsha, yang artinya pemimpin bijak. Di matanya, aku melihat harapan baru. Ia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan punya empati tinggi. Suatu malam, ketika aku menidurkannya, dia bertanya polos, "Ibu, kenapa ibu suka bantu orang-orang yang susah?" Aku tersenyum sambil membelai rambutnya. Karena ibu dulu juga pernah susah, Nak. Dan saat ibu dibantu, ibu janji suatu hari akan bantu orang lain juga. Berarti ibu hebat, ya? Aku menggeleng pelan. Bukan hebat, sayang. Tapi ibu tidak menyerah. Beberapa orang mungkin mengira balas dendam adalah cara terbaik untuk membuktikan diri. Tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih untuk berdiri dengan tenang dan membiarkan kemenangan itu datang tanpa suara. Bukan dengan mencela orang yang dulu menginjakku. Bukan dengan mengungkit luka demi menampar masa lalu. Tapi dengan membuktikan bahwa aku tetap bisa tersenyum,
meskipun dulu aku pernah dihancurkan. Bahwa aku bisa tetap mencintai, meski pernah dikhianati. Dan bahwa aku bisa bahagia, tanpa menyakiti siapapun. Karena pada akhirnya, kemenangan paling anggun adalah ketika kau mampu berdiri di puncak tanpa harus menjatuhkan siapapun.